Shalom seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada. Puji nama Tuhan kalau kita semua boleh berkumpul kembali di hari Jumat ini, kembali untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan buat kita semua yang ada di manapun berada, mari kita sama-sama angkat pujian ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pujian, mari kita satukan hati untuk berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih kalau Bapak yang baik boleh mempersatukan kami kembali Bapak, walaupun kami hanya berjumpa lewat virtual, tapi kami tahu Bapak hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami ingin memulai ibadah pada hari Jumat ini Tuhan, Tuhan yang boleh sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Karena hanya Tuhan penolong satu-satunya yang sangat setia. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Katakan bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang setia di dalam hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku.
Kepada hambanya Ibu Francisca Suprapto dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur hari ini bisa membagikan sharing tentang firman Tuhan dengan tema Bapa Kami. Saya langsung bisa share screen ya di sini ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Sebentar. Saya share. Udah dapet? Udah bisa dilihat belum? Sudah kelihatan, Bu. Sudah ya? Ya. Ya, sekali lagi shalom buat teman-teman semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dengan bersekutu setiap hari Jumat, di mana semua banyak ya kantor-kantor sekarang sudah melakukan virtual baktian untuk karyawannya, dan tidak ada yang merintangi di mana kita bisa beribadah melalui virtual. Ini luar biasa. Sekali lagi saya juga terima kasih buat pengurus PDO MNC yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membagikan sharing tentang doa Bapa Kami yang akan diambil di Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Kalau kita bicara doa Bapa Kami, saya rasa semua kita yang lahir sebagai Kristen, Katolik, ya, apapun itu di dalam Kristus, kita pasti akan diperkenalkan yang namanya doa Bapa Kami. Nah, namun di kesempatan ini, saya ingin sharing bagaimana the power of doa Bapa Kami ini. Ya, ketika saya belajar lagi, tadi kemarin dikasih Inge mengenai tema ini, dan saya coba mendigest lagi ya firman Tuhan ini, saya merasakan ada lagi hal-hal yang baru, dan itu sungguh luar biasa. Ini yang saya ingin bagikan kepada Ibu semuanya. Sebelum kita masuk di dalam sharing berikutnya, di setiap doa Bapa Kami, saya mau mengajak Bapak Ibu semua yang ada saat ini, baik itu sendiri, berdua, kita sama-sama berdoa Bapa Kami. Tapi saya mau doa Bapa Kami ini tidak dalam hati, tetapi kita doakan bersuara, sehingga telinga kita mendengar, dan iman itu timbul dalam hati kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, dan dengan sungguh-sungguh, dan setiap kalimat kita katakan seperti kita berkata-kata dengan Tuhan yang ada di depan kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Doa Bapa Kami, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah berdoa dan merasakan bagaimana kuasa daripada doa Bapa Kami yang tadi barusan kita baca. Dan kita tahu bahwa setiap kalimat doa Bapa Kami ini memiliki kuasa, ya, dengan iman dan pengertian yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sebelum kita masuk di dalam doa Bapa Kami ini, kalau kita baca mengenai Matius ya, Matius 1 kan tadi doa Bapa Kami ada di Matius 6 ya. Tapi kalau kita baca di Matius 5, itu Matius 1, Matius 2, 3 dan 4, 5 itu bagaimana Tuhan Yesus mau memberikan teladan mengenai doa. Jadi saya ingin sedikit memberikan latar belakang yang menjadi teladan Yesus terhadap doa, bagaimana dia menempati itu begitu pentingnya. Ya, Tuhan Yesus sendiri menempati doa itu sesuatu yang sangat penting, karena dia tahu bahwa doa ini merupakan detak jantung di dalam setiap orang-orang yang percaya. Ya, kita lihat di Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus memberikan teladan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Kemudian Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Teladan Yesus yang mau saya sampaikan di sini bahwa begitu luar biasanya Tuhan Yesus memperlakukan doa. Bagaimana dia tahu bahwa doa itu adalah kesempatan di mana dia bisa bertemu muka dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu dia butuhkan waktu, dia butuhkan tempat, dia butuhkan fokus, dan dia juga membutuhkan sesuatu percakapan yang intim bersama dengan Bapaknya. Nah, inilah teladan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan kalau kita baca di Matius ini, setiap kali Tuhan setelah melakukan pelayanannya, pasti dia menarik diri ke satu tempat untuk berdoa bersama dengan Bapaknya. Di satu tempat yang sunyi, entahkah itu di pagi-pagi benar, di malam hari, di bukit. Tetapi disitulah Tuhan rasakan bagaimana kedekatannya dia kepada Bapa di surga. Nah, ini yang teladan Yesus yang ingin disampaikan kepada kita semua di sini. Kemudian, apa yang menjadi nasihat-nasihat Tuhan Yesus ketika kita berdoa? Ya, di Matius 6 ayat 5 sampai 8, Tuhan mengajarkan bahwa di dalam setiap kita berdoa, Tuhan tidak ingin kita berdoa seperti orang munafik, ya, di mana dia hanya bisa berdoa, tetapi dia tidak melakukan apa yang didoakan. Bahkan di dalam hati nurani yang kecil, di dalam hati nuraninya dia yang dalam, di situ ada timbul ingin dipuji. Ya, kalau kita lihat ada di mana orang Farisi berdoa di tempat-tempat umum, berteriak, ya, dan tujuannya apa? Supaya semua orang melihat betapa luar biasanya orang-orang ini berdoa. Nah, Tuhan mengajarkan kita tidak di dalam doa kita tidak seperti itu. Tetapi biarlah apa yang menjadi kita, apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan, sehingga kita tidak menjadi orang munafik. Kemudian berdoa di tempat yang tersembunyi, sehingga dapat berdoa dengan tenang kepada Allah. Maksudnya apa? Bukan melulu kita harus di tempat yang tersembunyi. Dimanapun kita bisa berdoa. Tetapi Tuhan ingin suasana hati kita. Ketika kita berdoa itu kita bisa tenang bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tenang, tenang itu bukan berarti sunyi, senyap, enggak. Tetapi jiwa kita, rohani kita, roh kita, maka kita dengan mudah untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian apa? Berdoa dengan tidak bertele-tele. Karena apa? Sebetulnya Tuhan sudah tahu apa yang ingin kita doakan. Tetapi maksud Tuhan adalah berdoalah dengan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanmu, ya, di dalam kehidupanmu. Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Jadi sebelum kita masuk di dalam doa Bapa kami, saya ingin Bapak Ibu melihat bahwa ketika Tuhan ingin mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, dia memberikan teladannya, dia memberikan nasihatnya. Karena doa itu bukan sekedar untuk memperkatakan, untuk kita berbicara, bercakap-cakap, tidak. Tetapi di dalam doa selalu ada kuasa. Ya, selalu ada kuasa. Ya, di Yakobus bilang bahwa bukan doa yang benar yang didengarkan Tuhan, tetapi doa orang yang benar yang Tuhan dengar. Nah, ini. Oke. Kemudian kita masuk di dalam isi doa Bapa kami. Nah, saya sedikit menjabarkan bahwa isi doa Bapa kami ini ada 6 permohonan sebetulnya. Ya. Pertama, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini 6 permohonan yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan diakhiri ditutup dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, kalau kita lihat di nomor 4 sampai nomor 6, itu Tuhan menggambarkan kami. Ya, di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan ingin mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita tidak membawa diri kita sendiri, tetapi membawa setiap orang yang ada di sekitar kita di dalam doa kita. Ini yang ingin Tuhan ajarkan. Ya, jadi kami ini tidak bicara satu sendiri, tetapi lebih dari satu. Dan kami ini menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Nah, kita pertama, Bapa kami yang di surga. Kita tahu Bapa ya. Kita bersyukur sekali. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk memanggil Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Raja di atas segala raja dengan panggilan Bapa. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Saya pernah bertemu satu hamba Tuhan, dimanapun dia berada, dia selalu memanggil Bapa itu ayah. Ya, jadi saya ngeliatnya, jadi semakin dekat ya. Mungkin ada bapak ibu yang notice ya, ada satu hamba Tuhan yang selalu memanggil Tuhan itu ayah. Ya, nggak apa-apa, karena itu adalah perwujudan bagaimana hubungan yang akrab antara kita manusia ciptaannya dengan penciptanya. Nah, kalau dulu orang-orang Yahudi selalu berdoa mengatakan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil ya, atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya, dan apapun itu. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan menggenapi bahwa Tuhan yang kita katakan Allah yang berkuasa itu, boleh loh kita panggil Bapa. Nah, itulah, jangan kita sia-siakan ini. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kenapa kita boleh memanggil Bapa? Karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Nah, itulah apa indahnya ya kalau kita mengerti di dalam Tuhan ya, bagaimana kita berharganya di mata Tuhan sehingga kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. 2 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, panggil Dia Bapa. Dia itu tidak jauh, Dia itu dekat, Dia itu ada di hadapanmu. Ya. Oke, yang kedua, dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa? Apakah kita menguduskan nama Tuhan? Enggak. Tetapi di sini Tuhan ingin memberitahukan bahwa Bapa yang kita panggil itu namanya kudus. Ya, Yesaya 6 katakan, Yesaya 6 ayat 3 dikatakan bahwa mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, jadi nama Tuhan itu kudus. Ya, yang kita panggil Bapa itu kudus. Ya, Yesus juga mengajarkan bahwa untuk kita mengatakan dikuduskanlah namamu, kita juga harus memiliki gaya hidup yang kudus sehingga kita bisa menguduskan nama Tuhan. Ya. Sebab ada tertulis di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh sebab itu, apakah artinya maksudnya kita dalam hal ini harus menjaga kekudusan setiap saat? Yes, itu benar. Ya, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita harus menjaga kekudusan kita. Tetapi apakah pada saat kita merasa bahwa kita jatuh di dalam dosa terus kita tidak kudus? Tidak. Jangan lupa, nanti ada satu kalimat bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Tetapi ketika kita memanggil Bapa, kita harus menyadari bahwa namanya kudus. Namanya kudus. Jadi tidak boleh sembarangan kita katakan. Ya, kita harus menjaganya dengan kekudusan hati kita. Kemudian datanglah kerajaan-Mu. Kita memohon supaya Tuhan mendatangkan kerajaan-Nya. Ya. Yesus ingin mengajarkan bahwa kerajaannya itu bukan nanti, tetapi kerajaannya ini sekarang ini melalui kedatangan Tuhan Yesus. Ya, yang ada, yang sudah datang, yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Itulah Dia menghadirkan kerajaannya
di dalam kehidupan kita. Di Matius 12 ayat 28 dikatakan, kalau kita mengusir setan, Tuhan Yesus katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa? Bahwa Yesus ingin mengatakan setiap pelayanan, setiap kehadiran, setiap apa yang dilakukan oleh Yesus, kerajaan Allah itu datang. Nah, apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita? Ketika kita katakan datanglah kerajaanmu, artinya apa? Bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam nama Yesus, kita mendatangkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh. Kerajaan Allah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang kita katakan kita miliki di dalam Kristus, itulah kerajaan Allah. Ya, dan Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ini semua ada di dalam mana? Ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, oke. Next, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah permohonan kita untuk kehendak Tuhan itu boleh terjadi di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Pertama, bahwa Tuhan ingin kita mendahulukan kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Dan rencana Tuhan harus ada di atas rencana kita. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, bagaimana untuk kita membawa kehendak Tuhan yang di surga untuk terjadi di bumi ini? Ya, janji Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, apa sih kehendak Tuhan? Daud katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Karena apa? Karena Taurat ada dalam dadaku. Nah, kembali lagi saya mau katakan bahwa kita tidak akan bisa mengatakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga apabila Taurat Tuhan, firman Tuhan tidak menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak bergaul di dalam firman-Nya? Nah, itulah yang mau Tuhan sampaikan, bahwa seperti Daud katakan, ketika dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu ketika firman ada di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melakukan ini, maka kita tahu bagaimana mendahulukan Tuhan di atas kehendak kita, sehingga kehendak Tuhan yang di surga bisa terjadi di bumi. Ya, ini saya alami ya di dalam kehidupan saya. Nanti di akhir ini saya akan ada satu kesaksian bagaimana doa Bapa kami ini dari tadi setiap kalimat itu terjadi di dalam kehidupan saya secara nyata. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita berdoa Bapa kami, kita baca kalimat ini, selalu kita identikan dengan makanan. Kita selalu identikan dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan jasmani. Ya. Tetapi di sini Tuhan ingin tidak hanya itu, lebih dari itu. Lebih dari itu, Tuhan ingin mengatakan bahwa anak-anakku, ayo kamu mengandalkan aku setiap hari. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Ya, di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi mengandalkan Tuhan itu kapan? Setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Doa Bapa kami ini sungguh jelas, ya, untuk kita bisa meminta makanan. Tanda kutip, kita harus bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Apa yang kita lakukan, kita andalkan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk kita meminta di dalam takaran yang secukupnya. Ya, di sini dikatakan, Pak, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa maksudnya? Tuhan itu mengajarkan bahwa kita meminta dalam takaran yang secukupnya. Agar apa? Supaya kita bisa menjaga hati kita dari keserakahan. Ya, hati-hati. Ya, tanpa secara sadar,
ya bahwa iblis itu berusaha untuk membuat kita itu ingin selalu meminta ya yang tidak sesuai dengan takarannya, yang sehingga tanpa secara sadar kita terjerat dari keserakahan. Ya, biasanya sifat manusia kalau sudah dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, dikasih tiga minta empat dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, doa ini mengajarkan kita kenapa Tuhan minta untuk kita berkata yang secukupnya. Karena itulah yang Tuhan mau ajarkan, bahwa kita tidak menjadi orang yang serakah, ya, yang tidak pernah puas di dalam keinginannya. Ya, Amsal 25 ayat 16 dikatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang ya dengan itu, lalu memuntahkannya. Akibatnya apa? Akan menjadi sia-sia. Ya. Nah, inilah yang Tuhan maksudkan. Ya, agar hati kita setiap hari menghadapkan Tuhan. Dan yang kedua, meminta dengan takaran yang secukupnya agar kita dijauhkan dari keserakahan. Kemudian apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Selintas kalau kita baca ini, oh Tuhan, ampuni ya Tuhan kesalahan saya. Seperti saya mengampuni dia. Ini sesuatu kalimat yang sangat mudah untuk dimengerti. Benar. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa dari kalimat ini, jangan salah, bahwa Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan itu punya keadilannya. Ya, kalau kita lihat mata uang, itu ada dua sisi. Kita tidak bisa melihat hanya sisi kiri. Kita harus juga melihat sisi kanannya. Ya, dua sisi inilah yang menunjukkan keadilan itu, keseimbangan itu. Ya, di mana keadilan Tuhan itu apa? Bahwa Tuhan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Ya, itulah yang Tuhan ingin katakan bahwa Tuhan itu maha adil. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada kita, ayo kita minta ampun akan kesalahan kita. Karena keadilan Tuhan ini, ya, kita harus minta ampun. Dan Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah itu, Bapa itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Ya, jadi ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah maha adil, ya. Gigi ganti gigi, ya. Ya seperti itu. Tetapi di satu sisi Tuhan juga ingin mengatakan bahwa ya, kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya mengampuni, Dia menyucikan dari segala kejahatan kita. Kemudian kita juga diingatkan bahwa ketika kita menerima pengampunan itu, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang lain. Ya, kita harus bisa mengampuni orang lain. Kita nggak bisa cuma hanya meminta ampun buat kita, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak, ya. Itu jelas, ya. Tuhan ingin supaya kita memberikan, mengasihi sesama kita. Di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi pengampunan itu tidak bisa serta-merta hanya satu sisi, tetapi kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin saat ini menyakiti kita. Makanya kan kadang-kadang Tuhan ada satu firman Tuhan, jangan kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi lihatlah balok yang ada di matamu sendiri. Jadi artinya apa? Ya, kita harus bisa mengampuni orang. Kita tidak bisa menghakimi sementara kita meminta ampun kepada Tuhan. Ya, Tuhan dalam hal ini ingin bahwa ada vertikal dan horizontal terjadi dalam kehidupan kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, apa yang maksud daripada kalimat ini? Terkadang kita lupa bahwa kita ini masih hidup di dalam dunia ini. Keinginan daging itu selalu terjadi. Tetapi Tuhan mengajarkan di dalam doa Bapa kami supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan.
Bagaimana caranya? Ya kita tidak membiarkan diri kita untuk jauh daripada kehendak Tuhan, supaya kita tidak mudah untuk jatuh di dalam pencobaan. Ya, terkadang kita suka membiarkan diri kita ya untuk jatuh di dalam pencobaan dengan apa? Dengan membuat masalah yang dimana kita tahu bahwa itu tidak boleh, tetapi kita lakukan ya masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa itu tidak benar, kita lakukan. Atau kita tahu bahwa Tuhan tidak setuju, kita lakukan. Ya, nah itulah yang keinginan-keinginan daging yang kita tidak sadari, yang sehingga membuat kita jauh daripada kehendaknya. Nah, Tuhan ingin supaya hal-hal ini tidak terjadi buat kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan kita. Ya, keinginan daging itu pasti akan ada. Tetapi ketika itu terjadi, ya kita cepat-cepat meninggalkan itu dan kita meminta ampun kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita terus berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ya 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ya kita lanjut, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Nah, inilah yang pada akhirnya kita minta. Kalau kita sudah minta, janganlah kami jatuh dalam pencobaan, tapi biarlah kami lepas daripada yang jahat. Tuhan itu maksudnya apa? Kita diingatkan bahwa iblis selalu berupaya keras agar manusia melakukan hal-hal yang jahat. Ya, tetapi Tuhan selalu memberi kebebasan untuk kita. Apakah kita mau jauh dari kejahatan, ataukah kita terus mau tetap ada di dalam situasi itu? Ya, kita harus ingat bahwa iblis ya selalu berusaha keras untuk kita jauh daripada Tuhan. Ya, saya ingat sekali ya, ketika saya menikah, ya saya bersyukur saya mendapat pasangan suami yang dimana Tuhan berikan seiman, sama-sama cinta Tuhan dan melayani. Dan kita dari kecil melayani. Nah, kita ketemu di dalam pelayanan dan kita menikah. Nah, banyak teman-teman saya pada saat itu pasangan selalu bilang, ya karena pasangan-pasangan teman-teman saya itu banyak yang kawin cerai dan segala macam. Dia bilang, wah enak ya suaminya sama-sama melayani, wah pasti nggak ada masalah ya. Sementara kami selalu kayaknya tuh masalah rumah tangga bertubi-tubi. Jangan salah, justru iblis itu berusaha memecah belahkan anak-anak yang sudah bersatu di dalam Kristus, ya, di dalam rumah tangga di mana kita yang sepertinya sudah sama-sama anak Tuhan, sepertinya wah kayaknya indah ya, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Enggak seperti itu. Justru iblis itu ya akan terus melihat dan dia akan menjadi wah ini bagaimana saya memisahkan pasangan ini nih ya, menjauhkan pasangan ini untuk menggagalkan firman Tuhan di dalam kehidupan pasangan ini. Dia berusaha untuk menghancurkan ini dengan apa? Dengan masalah-masalah yang dimana sebagai suami istri tidak bisa memahaminya ya, melalui apa? Komunikasi ya, ketidakcocokan dan semuanya. Nah, itu sebetulnya usaha-usaha iblis ya. Nah, karena iblis pada dasarnya tidak suka anak-anak Tuhan itu bersatu ya. Nah, oleh sebab itu dengan kita bersatu di dalam pernikahan ya, justru kita mengambil sesuatu hikmat bahwa apabila pasangan hidup kita sama-sama di dalam Tuhan, tentunya masalah itu boleh datang, tapi selalu kita kembalikan itu kepada Kristus. Selalu kita kembalikan itu kepada Bapa. Ya. Jadi di sini doa Bapa kami Tuhan mengajarkan bahwa sadarlah ya di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, makanya Tuhan bilang di Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis. Nah, oleh sebab itu digenapi di dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bagaimana cara melepaskannya? Ya kita harus bertindak, kita harus melawan. Kita nggak bisa cuma sekedar Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat, tapi kita tetap stay di situ saja. Kita tidak pergi, kita tidak keluar, ya. Seperti Yusuf ketika digoda oleh tante Potifar, ya dia melawan, dia lari, dia keluar, ya. Nah, itulah sikap kita yang Tuhan mau di dalam doa ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, terakhir digenapi dengan kemuliaan yang dikembalikan kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini, doa ini, ya pada akhir daripada doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa pengakuan, keyakinan, dan pengharapan kita bukan hanya kepada manusia, tapi sepenuhnya bertumpu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ya, dan seterusnya di Yudas 1:25. Tetapi doa Bapa kami yang saya mau sampaikan di sini bahwa diakhiri dengan sesuatu yang mulia, di mana segala sesuatu kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa itu hanya bertumpu kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Ya, inilah yang diakhiri dari doa Bapa kami. Dan terakhir daripada doa yang terakhir adalah amin. Merupakan respons, ya, merupakan pengakuan, merupakan komitmen kita bahwa apa yang tadi kita ucapkan pada saat kita memanggil Bapa di dalam surga, sampai pada saat terakhir kita katakan Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kita mengatakan bahwa semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak. Nah, inilah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus maksudkan. Background yang saya dapatkan, yang saya pelajari di dalam kehidupan saya pribadi. Saya merasakan doa Bapa kami ini sangat powerful. Dan saya tahu bahwa setiap perkataan itu benar-benar besar dan kuasanya. Saya kalau ada waktu saya ingin bersaksi, ya, bagaimana saya mengalami doa Bapa kami, kesembuhan di dalam doa Bapa kami. Artinya bukan kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita tahu bahwa saya merasakan doa Bapa kami ini bukan doa yang asing. Dulu waktu saya SMP, saya selalu mengucapkan doa Bapa kami ini ketika SMP, SMA, ya, sekolah, karena saya sekolahnya sekolah Kristen. Jadi selalu menjadi doa pembuka atau doa penutup. Namun ketika saya mengenal Kristus di dalam kehidupan saya pribadi, saya baru mengerti, wah, betapa powerfulnya doa Bapa kami ini. Ya, dan saya selalu pada saat itu saya nggak pintar berdoa, ya. Ketika saya mengenal persekutuan doa, ketika diminta pimpin doa, saya pakai doa Bapa kami aja. Karena saya nggak pintar mengatakan doa. Karena buat saya doa Bapa kami ini udah paket komplit, ya, udah sesuatu yang Tuhan sampaikan end to end, ya, dari kebesarannya sampai pada akhirnya, ya. Doa Bapa kami tidak hanya bicara mengenai hal-hal yang rohani, tetapi hal-hal yang jasmani. Makanya saya hanya doa Bapa kami. Namun Tuhan terus mengembangkan dan mengembangkan. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika tahun 2010, ya, saya itu ada mengalami sakit di tulang belakang saya. Ya, tulang belakang saya itu dengan sakitnya tulang belakang saya itu saya nggak bisa tidur, susah tidur, susah duduk, susah berjalan, ya. Semuanya itu susah. Dan selama 6 bulan saya merasakan itu. Saya ke kantor nggak? Saya tetap ke kantor, saya tetap kerja. Tetapi saya kerjanya itu lebih banyak berdiri daripada duduk. Ya. Kemudian, ya, saya merasakan bahwa kemana saya harus meminta kepada Tuhan. Ya, ketika saya berdoa, otomatis saya berdoa meminta kesembuhan. Tapi kesembuhan apakah yang saya terima? Tidak. Tetapi saya justru semakin hari semakin sakit. Kemudian saya belajar, oh iya, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Ya,
Saya coba praktekkan doa Bapa kami ini yang biasanya saya praktekkan itu hanya di dalam hati, saya perkatakan itu di dalam perkataan saya supaya telinga saya mendengar. Ya, ya selain saya baca firman, saya mengucapkan itu setiap doa Bapa kami. Ketika saya sakit, saya doa Bapa kami. Ya, tetapi dengan pengertian yang sungguh-sungguh dan diimani setiap perkataan. Dan saya merasakan bahwa setiap kalimat itu berkembang menjadi rema di dalam kehidupan saya. Ya, sampai pada akhirnya saya berkata-kata kepada Tuhan, oh Tuhan, saya tahu nih, bukan kesembuhan yang saya minta, tetapi saya meminta kepada Tuhan kekuatan untuk melewati proses dari kesakitan yang harus saya alami. Saya harus menikmati ini. Saya tidak mau jatuh di dalam pencobaan, tetapi saya harus menikmati setiap sakit yang saya alami ini dengan mengucap syukur di dalam doa Bapa kami ini. Dan apa yang saya rasakan teman-teman, dan sungguh luar biasa. Saya tiba-tiba aja, kok saya baru menyadari, kok saya bisa duduk lama ya? Loh, kok saya bisa duduk di bawah ya? Kok pinggang saya kok bisa enak ya? Saya bisa berdiri lama. Dan itu yang saya rasakan. Ya, yang saya rasakan setelah 6 bulan saya menikmati itu, dan saya lambat laun saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Karena apa? Karena saya tidak memfokuskan kepada kesembuhannya. Karena buat saya kesembuhan itu bonus dari Tuhan. Tapi yang saya fokuskan adalah bagaimana saya menikmati setiap proses yang saya alami di dalam kuasa daripada doa Bapa kami dan di dalam setiap firman yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan itu yang saya rasakan. Dan saya sungguh-sungguh terkejut. Dan bukan hanya itu aja pengalaman yang saya alami. Sudah banyak sekian kali yang saya rasakan. Ya, bahkan saya juga menganjurkan ke adik saya, ya, ketika dia mengalami stroke, tiba-tiba ya light stroke ya, dia tiba-tiba mulutnya miring, ya. Kemudian saya bilang, doa Bapa kami yang keras, doa Bapa kami yang keras, ya, doa Bapa kami yang keras supaya itu bisa menjadi kekuatan. Dan puji Tuhan, dan itulah kesembuhan yang dialami. Nah, terakhir dari slide saya sebagai catatan terakhir buat teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bahwa doa Bapa kami mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua, hidup bersama Kristus ya dengan sendirinya menghadirkan kerajaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, ya, permohonan doa Bapa kami mencerminkan kehidupan yang nyata, ya, yang di mana antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Puji Tuhan, inilah sharing yang mau saya sampaikan buat teman-teman supaya semua ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Francisca Suprapto yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi untuk pelayanannya. Saatnya kita melihat beberapa pengumuman untuk bisa ditampilkan untuk pengumumannya. Ya, laporan kas dan PIC Diakonia, laporan kasnya tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur kemuliaan nama Tuhan, boleh menghubungi PIC yang tertera. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan. Yang tertera di layar ada QR untuk PDMNC Center dan bisa juga memberikan lewat rekening MNC Bank yang tertera atas nama Ibu Kristina Asmara Dewi. Follow juga untuk Instagram PDMNC Center di PD_MNC Center serta untuk YouTube Persekutuan Doa MNC Center. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
lancar senantiasa. Selanjutnya doa syafaat oleh Bapak Stephen dan nanti ditutup doa berkat oleh hambanya Ibu Francisca Suprapto. Shalom. Shalom. Mari kita doa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace upon us. Thank you, Lord, in our working place. We can gather together to praise and worship you. We thank you, Lord, for Pastor Ibu Francisca. I pray you bless her and her family. Thank you, Lord, for her ministry. I pray, Lord, her anointing will continue to grow. We thank you also, Lord, for our CEO and Chairman, Bapak Haritano Sudibyo. Father, we pray blessing upon him, your grace be upon him. I pray wisdom, Lord, in these difficult times, Lord. So far, you have carried him through to bring this company to a stable place. We thank you, Lord, for all your blessing in MNC Group, Lord. We also pray blessing upon our BOD and also every employee in this company. We pray blessing, Lord. We pray, Lord, for all our members in PDMNC Center. Bless all our pembina, our advisors, and also Pak Kris and all the pengurus. I pray your grace and blessing upon us, Lord, that we can continue to serve you in a place of our work. Bless all our diaconia and all the work that the ministry that we do. We pray your blessing and your grace, Lord Jesus. Also pray, Lord, every unit that, Lord, MNC Group will continue to grow. Bless all the employees and also, Lord, all the people, all the services that we provide will be a blessing to the people in Indonesia. Father, we also pray, Lord, for our nation. We pray, Lord, for our President, Bapak Jokowi. I pray, Lord, bless Vice President, all ministers, DPR, MPR, Bupati, Wali Kota, governors, and pray a blessing from all the parties. I pray for peace and unity in this nation, O Lord. We also pray, Lord, for the COVID situation. I pray it will improve. I pray all the plans for vaccination. I pray, Lord, for protection, that the vaccine will be a blessing for people. I pray there is no side effects. And I pray, Lord, for all the medical team, doctors in Indonesia, bless them. Your grace be upon them, Lord Jesus. I pray for all the pastors and churches in Indonesia. I pray your grace upon them. I pray, Lord, for Jakarta. Bless our Governor, Bapak Anies Baswedan. I pray, Lord, for those people who are recovering from some disasters, including the flood, especially the poor people. I pray, Lord, for your continued grace upon this nation. I pray, Lord, that your will be done in this nation. We thank you, Lord, for today's teaching on how important is the Lord's Prayer. Lord, we thank you, Lord, for the testimony. We pray, Lord, for all your blessing throughout the week. Until we meet next week, Lord, we pray, Lord, your grace will be with us. Thank you and praise you in Jesus' name. Bu. Kiranya mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Terima kasih untuk Ibu Francisca Suprapto dan seluruh jemaat yang sudah hadir di Jumat hari ini. Makasih ya. Iya, sampai berjumpa di Terima kasih Bu Siska. pertemuan doa Halo, selanjutnya. Pak Tuhan Kris. Yesus memberkati. Terima kasih. Halo Pak Kris. Halo Halo Bu, Pak Stephen. Thank sehat you for the selalu. praying. Ya, God bless you. God bless you too Pak Stephen. God bless. Bye. Mari Bu, God bless, bye. Tuhan berkati.